Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zil jalali wal ikram, sahibi tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi idham, wa ashkuruhu ala alaihi al-jisam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdhalus salati wa azkas salam, wa ala ali baitihi sadatil alam wa ashabihi al-qadatil bararatil kiram والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، فأولى ما يفتتح به الكلام بمثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب، wa inna ta'atahu aghla muktasab, inna akramakum indallahi atqakum, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang saya muliakan, yang saya hormati, alhamdulillah kita berada di salah satu tempat walau sederhana tapi di sisi Allah sangat bermakna. Masjid Al-Darus Sakinah, kampung ketenangan. Masya Allah, ketentraman. Tidak ada yang mewah, tetapi istimewa. Kita berkumpul dengan penuh khidmat, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima. Masya Allah, tabarakallah. Oleh sebab itu saya bersyukur dan berterima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab pertemuan ini, baik pihak AGIS, Gema Insani, Club Islamic School yang menjadi penyebab kedatangan ini, ataupun pengurus-pengurus masjid yang bersemangat memakmurkan masjid ini. Terima kasih banyak. Saya semakin banyak saudara dan banyak dapat senyuman manis. Subhanallah, pasti dalam hati ada doa, semoga Ustaz Darman panjang umurnya. Enggak ya? Alhamdulillah. Tapi harus ditambah panjang umurnya dalam ketaatan, banyak hartanya dalam kedermawanan, banyak enggak. Oh siap. Ini salah satu cara untuk mempersingkat. Ya. Alhamdulillah. Diulang lagi, Ustaz. Lanjut aja. Rugi orang. Baik. Oleh itu terima kasih kepada semuanya. Antum telah bersedia dengan senang hati dan dalam menerima kedatangan saya apa adanya. Saya tidak menjanjikan apa-apa kecuali berceramah. Dan ceramah bukan arti cerita mahal.
tetapi mudah-mudahan ceramah yang mencerahkan. Saya tahu tuan-tuan sudah tahu, tetapi lancar kaji karena diulang, pasal jalan karena dilalui. Kalau karena sudah sering ngaji tak perlu ngaji lagi, Nabi tak pernah berikan tausiah pada para sahabat. Sudah terlalu sering mereka mendengar. Tetapi kalau kalamullah wa kalam Rasulullah SAW semakin sering didengar, semakin indah di hati. Oleh sebab itu, saya tidak takut mengulang-ulang kaji, dan juga tidak takut salah, karena siap salah. Ini serius sekali, nampak? Jangan tegang. Kita serius, santai sampai selesai. Tidak lama-lama aja. Paling-paling sampai sudah. Sampai sudah. Kalau tuan-tuan tak cepat selesai, kasih kode saja. Ya, bisa dengan sudah sering lihat keluar, atau sudah mulai sering dengan jam, atau ngangguk-ngangguk dalam. Baiklah kaum muslimin muslimat yang mati Allah. Kenapa judul ini kita angkat? Apa judulnya? Kekuatan ilmu dan amal. Karena inilah yang menyebabkan Nabi alaihissalam kuat berdakwah, dan menyebabkan para sahabat kuat mengikuti. Ilmu yang kuat dan amalan yang kokoh. Karena kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang yang tidak kuat ilmunya sangat mudah ditipu dengan fitnah syubhat. Dan orang yang tidak kuat amalnya KO oleh syahwat. Contoh konkret hari ini, ketika antum menyaksikan drama yang dramatis, perang Iran lawan Israel, sudah banyak saudara-saudara muslim kita simpati pada Iran, termasuk di sini. Enggak ya? Simpati. Karena apa? Karena lemah ilmunya tentang kedua orang yang sedang main drama ini. Lemah. Kenapa lemah? Bahannya bahan sintetis. Mau tahu? Besok dengan judul bahan asli versus bahan sintetis. Mana yang tahan Pak? Bahan asli atau sintetis? Asli ya. Pada umumnya bahan asli lebih tahan daripada bahan sintetis. Ini mengingatkan saya pada hari-hari kecil saya dulu dan masa remaja, ketika Khomeini mencetuskan revolusi. Banyak para aktivis muslim di dunia bersimpati. Tumbuhlah mereka menjadi tokoh-tokoh besar, ulama-ulama dunia yang ingin menyatukan minyak dengan air, menyatukan api dengan air, yang terkenal dengan gerakan Taqribus Sunnati Wasyiah, mendekatkan antara sunnah dengan syiah. Kira-kira berpikir sederhana, mungkin tidak keduanya didekatkan, disatukan. Kenapa tidak? Antum radikal. Kenapa tidak kan?
orang Islam. Negaranya Al-Jumhuriyatul Islamiyah Al-Iraniyah, Republik Islam Iran. Bukan kapitalis barat, bukan pula monarki Arab. Ini saya dengar. Bukan kapitalis barat, bukan pula monarki Arab. Coba lihat, mereka menyamakan antara kapitalis dengan monarki Arab. Padahal kapitalis dasarnya kekufuran. Monarki yang ada di Arab dasarnya adalah sunnah dan Quran. Tapi karena lemah ilmu, mudah tertipu dengan sandiwara yang sedang terjadi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berpuluh kali orang Muslim Arab berperang melawan Israel sejak tahun 48, 67, 82, 84, 88, 2000, 2001 dan seterusnya. Pembantaian demi pembantaian terjadi. Iran hanya mengambil dua posisi. Posisi membantu Israel secara politis atau secara taktis, atau menjadi penonton sambil bertepuk tangan. Mana di antara kedua sikap itu yang gentleman? Mana? Nggak ada. Lalu sekarang aku nak meyakinkan saya dengan 200 rudal ingat di Israel, hampir korban jiwa nggak ada. Bandingkan dengan 1 rudal jatuh di Suriah menewaskan 200 orang. Nah, ya mungkin aku menafsirkan orang-orang Israel dilindungi malaikat, orang Suriah tidak. Nah, gimana kira-kira? Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Ini mengingatkan kita pada perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dan kitabnya Miftah dari Sa'adah, yang bagi ala kulli mu'minin wa mu'minah an takuna lahu quwwatani, an takuna lahu quwwatani atau taqatani, at-taqatul ilmiyah wa taqatul al-amaliyah. Dan seharusnya seorang mukmin dan mukminah memiliki dua kekuatan, kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Ini two powers, dua kekuatan ini harus ada pada setiap mukmin dan mukminah. Lianna al-quwwat al-ilmiyah tamna'uhu min fitnati syubhat. Kekuatan ilmu mengenalkan dia pada atau melindungi dia dari fitnah syubhat. Wal quwwatul amaliyah tamna'uhu min fitnati syahwat. Kita selalu celaka dengan dua fitnah ini. Lulus di syahwat, tidak mau berbuat maksiat, tidak mau berbuat mungkar, tidak mau berbuat dosa, akhirnya syaitan billah kepada fitnah asyubuhat. Fitnah asyubuhat. Kalau fitnah syubuhat, lawannya ilmu. Lawannya ilmu. Fitnah syahwat memadamkannya dengan amal. Dengan amal. Itu mengamalkan ilmu itu. Itulah syarat zuhur din, menangnya agama ini, wa izzatul muslimin, dan izzahnya orang Islam dengan ilmu dan amal. Walladzi ba'atha, walladzi arsala rasulahu
bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih. Dialah yang menciptakan, dia yang mengutus Rasul dengan apa? Bil huda, dengan huda. Apa makna huda? Apa makna huda? Petunjuk. Petunjuk itu diaplikasikan dalam bentuk ilmu. Dalam bentuk ilmu yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Dan bila disebut ilmu dalam Islam, maka maksudnya adalah ilmu Quran was sunnah. Kalau para as-salaf menyebut ilmu, yang dimaksudnya adalah ilmu Al-Quran dan sunnah, baik yang berkaitan dengan ilmu syariah atau ilmu akidah, bahkan ilmu dunia. Al-Quran ada menyinggung ilmu dunia? Tidak ada ya? Al-Quran ada nggak membahas ilmu dunia? Tidak ada. Subhanallah, ayat pertamanya turun. Dan ayat pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada ilmu dunia di situ. Apa? Membaca betul. Baca yang tersurat dan membaca yang tersirat. Lalu disebutkan yang menciptakan manusia dari segumpal tanah. Lalu diteliti orang, lahirlah ilmu kesehatan, ilmu biologi, ilmu dunia. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah ciptakan untuk kalian khayl, kuda, wal bighal, bagal, itu peranakan kuda dengan keledai. Ya, ada juga blasterannya, lahir bagal. Kemudian wal hamir, dan keledai. Untuk apa? Litarkabuha, untuk jadi kendaraan kalian. Kemudian wazina, jadi perhiasan, artinya jadi aksesoris kita. Kalau disebut si fulan punya kuda, mana lebih bagus bunyinya? Si fulan punya kuda dengan si fulan punya kuda-kudaan, mana yang lebih tinggi? Punya kuda atau kuda-kudaan? Atau punya kuda-kuda? Pasti yang punya kuda lebih tinggi stratanya. Apalagi kalau kudanya satu ekornya 1,7 miliar. Bagus tuh bendi. Mana mahal kuda itu? Mana kuda bendi? Bendi berapa? 20 juta. Ini juga bercerita tentang ilmu dunia. Tapi ingat, dunia tak boleh terpisah dari agama. Makanya Allah katakan wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah akan ciptakan lagi sesuatu yang belum kamu ketahui hari ini. Apa di antara yang belum diketahui oleh manusia pada hari itu yang kita kendarai pada hari ini? Hakim At-Tirmizi dinukil dalam kitab Al-Inarah fi Adabi Rukubi Sayyarah oleh Syekh Muhammad Ibrahim Al-Hamad. Dia Hakim At-Tirmizi mengatakan dalam kitabnya bahwa Nabi SAW
mengatakan sayati ala ummati zamanun yarkabuna marakibahum min dakhiliha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, akan datang zamannya nanti umatku naik kendaraan dari dalam. Pernah tonton dengan orang dahulu naik onta dari dalam perutnya? Tidak pernah. Tapi AI sudah membuat itu. Tidak pernah tengok? AI, tahu AI? Salah sebenarnya. Teknologi terbaru nih kan banyak itu gambar-gambar Putin bersama Trump. Asli tapi tidak asli. Dibuatnya orang naik onta, di bawah perut onta itu dihidupkan api, di atasnya orang masak mie. Tapi itu juga ini belum ada dulu, sekarang ada. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Jadi kalau ada yang bilang naik mobil, naik pesawat ke Mekah bid'ah atau sunnah, orang-orang yang lemah ilmunya, semua yang tidak ada zaman Nabi bid'ah katanya. Sahih? Ini orang lemah ilmu. Tapi orang yang kokoh tidak. Allah sudah menyebutkan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah akan ciptakan lagi kendaraan-kendaraan dan perhiasan-perhiasan lain yang belum diketahui oleh sahabat pada hari itu. Berarti sah tak naik pesawat begini? Sah. Karena ini bagian yang dijanjikan Allah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ilmu yang dia ajarkan tidak pernah disuruh memilih di antara dua perkara kecuali pilih yang paling ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aysarahuma. Nabi tak pernah disuruh memilih dua perkara kecuali memilih yang paling mudah. Tentu ada yang tahu selawat yang bisa menghadirkan Nabi sekarang? Nggak ada. Tapi banyak yang bisa. Di sini nggak ada satu pun. Baca selawat tertentu hadir Nabi. Hanya dengan membelalakkan mata Nabi hadir. Subhanallah. Aisyah terlibat di perang Jamal, tidak pernah mula dia Habibi Rasulullah, beri siapa tua pergi atau tidak. Sahih? Ada Aisyah bertemu Nabi lagi setelah Nabi wafat secara nyata? Tidak. Kok tiba-tiba ada orang sekarang dengan melihat mata begini? Sudah hadir Nabi alaihi salatu wassalam. Taki jual di antara. Iya. Lemah ilmu apa saja dikatakan masuk. Apalagi kalau ada yang bilang Syekh sudah bosan masuk surga, tiap hari bolak-balik masuk surga. Mantap juga. Memangnya ada tuan-tuan orang kalau sudah masuk surga nak balik lagi? Ada? Hanya orang-orang yang lemah ilmu saja yang percaya. Sebab kalau sudah masuk surga tak ada lagi yang keluar. Aku tak ada keluar, tak mau keluar. Paham? Pernah tonton dengar cerita seorang baru menuntut ilmu, tiba-tiba didatangi malaikat, diajak masuk surga setiap malam. Pernah dengar? Mau dengar juga? Yang cerita, suka cerita tonton nampaknya. Jadi ada anak muda umur belasan tahun, rajin untuk ilmu, duduknya di tempat terus. Umur berapa? Oh, sedari itu antum ya, tidak masuk kategori. Berarti tidak sudah dapat nominasi. Hadir terus di depan, di majlisnya di Baghdad.
Karena saya dekat, ketika dia tidak hadir, saya tahu. Lihatnya beberapa pekan tidak datang. Padahal dia orang terbatas. Saya bertanya muridnya, mana sebulan yang sedang hadir ini? Entahlah, saya kalau tidak tahu, menghilang bak di telan bumi gitu. Dan saya suruh meneliti, tolong dicari. Pasti ada sesuatu. Mungkin sakit, mungkin musibah, kita tidak tahu. Dan dicari dan ketemu. Lalu ditanyakan kepadanya, yang fulan, Syekh menanyakan antum kenapa gak hadir lagi? Kemarin semangat berapi-api. Lalu dia bilang, akhi, saya dulu menuntut ilmu rajin karena dengar hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Alhamdulillah, itu sudah saya dapat. Saya setiap malam masuk surga. Kalau sudah dapat, untuk apa lagi? Untuk mumtaz. Tapi ini kalau didengar sama yang lain, duduk, datang lagi malaikat, berhenti menuntut ilmu. Subhanallah. Ini ilmu kesuhat ini. Yang tak berilmu dianggapnya karamah. Masih muda sudah jadi wali. Ya gimana tidak? Orang gila aja dianggap wali. Orang gila dianggap wali. Percaya tuh. Kalau percaya berarti lemah ilmunya. Orang gila masa jadi wali? Oh enggak, itu Ustaz karena asyik masuk cinta pada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah keliling dunia. Saya keliling dunia, maksudnya bertemu dengan orang seluruh dunia. Tidak pernah ada cinta bikin gila kecuali cinta ilegal. Sahih. Aku terima. Jawab tangan. Tahu dia. Kita akan malam ini. Aku terima nikahnya si Fulana binti Fulan dengan mas kawinnya si Pulau Batam. Misalnya kita jadinya. Jelas? Habis itu dia langsung gila karena jatuh cinta. Ustaz, orang yang sudah surat punya SIM, surat izin memegang, membawa, membonceng, memikul, memangku, semuanya SIM, surat izin menikah. Nah, ada yang gila setelah itu? Ada setelah cerai, talak jatuh, sayang pun tipu. Ya talaklah, talak tipu. Itu gila-gila namanya gila janda. Gila janda legal apa ilegal? Gila janda legal apa ilegal? Subhanallah, cinta ilegal. Sahih. Orang yang cintanya tak berbalas, ada yang gila? Siapa contohnya? Qais dan Laila. Iya, kisah cinta yang Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kenapa dia gila? Karena cinta tak diterima. Berarti cinta ilegal. Tapi cinta yang legal yang diterima tak akan pernah bikin gila. Siapa yang bergelar Khalilur Rahman? Ibrahim alaihissalam. Siapa lagi? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka gila karena cinta kepada Allah. Seriusan ya? Pernah? Enggak, alhamdulillah. Jadi orang gila karena cinta pasti cintanya ilegal. Orang yang gila karena berzikir berarti zikirnya
ilegal. Orang baca subhanallah, dia baca tentu zikirnya zikir ilegal. Jelas ya? Gimana cara untuk membedakan yang ilegal dengan legal? Lemah lagi ilmunya. Kaum muslimin muslimat. Yang legal ada izin, ada SK. Tak kerja tak ada izin, tak ada SK. Bagus pun hasilnya, gaji tak cair. Sahih. Coba dong buat bangun jembatan dari sini ke Singapura, antum orang kaya, tapi tidak ada izin dan SK dari pemerintah kedua belah pihak. Habis itu tuh antum klaim dana ke Kementerian PUPR, diterima? Hah? Enggak. Siapa yang suruh anda bangun? Saya. Dan saya sudah sering korban ini. Kerja insya Allah bagus, baik di level lokal, nasional dan internasional. Cuman karena tidak ada SK, tidak ada honor. Saya, khutbah di depan presiden misalnya, ada honornya? Ada honornya? Tidak ada ya? Ada honornya? Kok pada bingung semua? Karena belum mencoba ya. Tidak usah mencoba atau menyesal nanti. Ya, harusnya ada. Karena bagian dari rangkaian acara resmi negara. Sahih. Cuma karena ditunjuk begitu saja, tidak ada SK, orang pusat